شديد من صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته صويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافده عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى وأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي فيها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وواراه قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن مندح وحكى ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفكرها وأبى وأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودر ثدياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر وأخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت الشارف لديها والشياه وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرزت سعد برد عيشها الهني ووشاه عطر اللهم قبره الكريم بعرض شديد من صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قواه وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حد الشيطان بالثلج وسلاه وملآه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه بخاتم النبوة ختماه ووزناه فخرج بألف من أمته الأمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف منها نسباه ثم ردت صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به خير سهية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تهشاه ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الودية فحباها من هبائه الوافر بهباه وقدمت عليه يوم هنين فقام إليها وأخذت الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم wa ardu'athu ummuhu ayyaman thumma ardu'athu Suwaibatul Aslamiyah wa ardu'at lan nyusuihu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi ayyaman mau pirang-pirang dina. Terus ibunya sendiri menyusui Nabi hanya hitungan hari. Suma ardu'at mengkonuli nyusui hu ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibah al-Aslamiyah kan bangsa marga Aslamiyah. Allah dirupani Suwaibah aktakoha kang merdekakno ing Suwaibah sapa Abu Lahab bin sapa Abu Lahab. Hina waqat nalikane ngabari sapa Suwaibah hu ing Abalah bin ing kamilatihi nalikane lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi busyrahu kelawan ngekei berita
miladin Nabi. Terus baiknya Abu Lahab secara spontan ketika diberitahu ponakane lahir, ini langsung merdekano Suhaibah al-Islamiyah dengan tujuan ben saged ngrumat Kanjeng Nabi. Jadi namanya pekerjaan yang di Abi Lahabin dihentikan sama sekali, dibebasno kan ngitmai Aminah mergo ada bayi sing berupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ardoat hu mongko nyusui sapa Suhaibah hu ing Kanjeng Nabi. Fa'ardoat mongko nyusui sapa Suhaibah hu ing Kanjeng Nabi ma'abniha semertane putrane Suhaibah rupane Masruhin Masruh wa Abi Salamah lan Abi Salamah. Lalu jauh te Suhaibah di iklan Nabi wa hafiyatun banget sayangi. Wa ardoat man nyusui sapa Suhaibah qablahu ing sedurunge Kanjeng Nabi. Nyusui Hamzah ing Sayyid Hamzah Allah dirupane Hamzah humida kang den puji fi nusrati dini ing dalem nulungi agama Islam apa surahu apa amale Sayyid Hamzah. Terus intine Kanjeng Nabi niku dulur rodoe Hamzah. Jadi Hamzah iku pamane Nabi sekaligus dulur napa rodoe Kanjeng Nabi. Mulane wonten cerita ketika Fathu Mekah, ya ketika Fathu napa Mekah niku putrine Said Hamzah itu tersandra di Mekah. Bareng tersandra di Mekah, bareng Fathu Mekah marani Kanjeng Nabi. Berarti sakjane putrine Hamzah mek Nabi misanan nggih. Eling-eling putrine Hamzah mek Kanjeng Nabi iku misanan mergo Muhammad bin Abdullah. Putrine Nabi binti putrine Hamzah binti Hamzah. Berarti mek Nabi napa? Misanan. Sakjane kan sah nikah, masih misanan niku pun ajnabiyah napa? Ajnabiyah. Tapi ketika beberapa orang usul supaya dinikahi Nabi ngendikan innaha labnatu akhi minar radha'ah napa? Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Jadi nek nganggo status misanan niku halal dinikah, tapi akhirnya putrine Hamzah minangka pernah ponakan mbek Nabi atas nama napa? Radha. Niku mergo padha-padha Hamzah nate disusui sinten Suhaibah. Iki dinapa wa ardoat qablahu Hamzah alladzi humida fi nusratid dini surah. Dadi wa ardoat lan nyusui sapa Suhaibah qablahu sedurunge Nabi nyusui Hamzah Hamzah alladzi kang humida kang den puji fi nusratid dini ing dalem nulungi agama apa surahu apa tindak lampahe Hamzah. Terus kunane kuno niku biasa ya paman saumur mbek ponakan niku mungkin ya biasane niku paman sangka ibu mbok enom utawa paman ruju. Mbokne wong Arab rata-rata garwane kan 4. Nak paman sangka mbok enom kan cek bocah. Paham ya? Kadang saumur mbek ponakan. Kadang kan misalnya kados putrane Mbah Mun sing saking punya Mas Pian niku kan rujune kadang kami mbek putrane Gus Subab sing bar napa berarti paman mbek ponakan saumur. Jadi kalau iskal maksudnya Hamzah pamane Nabi kok periode disusuinya unda-undi mbek Kanjeng Nabi itu mungkin paham ya padahal Hamzah napa paman. Jadi apa wa ardoat qablahu Hamzah alladzi humida fi nusratid dini surah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqatu iku kirim sapa nabi ilaiha maring Suhaibah minal Madinah di samping kota Madinah disilatin kelawan sambung rahim. Mesti sering Nabi memberi hadiah wa kiswaten dan pakaian. Ia kang utawi kiswah dia kelawan Suhaibah hariyatun iku banget pantese. Artinya ketika Nabi pun teng Medina, uripe mapan, ya saya ulang lagi ketika Nabi di Medina, uripe mapan, segalanya lebih-lebih, ibu sering ngirim paket, ngirim kiriman teng Suhaibah al-Islamiyah sebagai balas jasa pernah jadi ibu rodo atau berstatus ibu rodo. Ini wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal Madinati bisilatin wa kiswatin hiya biha hariyah. Ila an aurada tumeka yen ta tumeka haikalah ing fisik utawa ing badane Suhaibah apa Raidul Manuni apa kematian sesuai maksud itu mriki apa Raidul Manuni apa kematian tumeka ad-doriha ing kuburan
ing kuburan wawaro lan wis nutupi apa dorihu ing iki haikalah. Terus gampangane Kanjeng Nabi ngirimi hadiah kangge Suwaibah sampai Suwaibah kapundhut. Ya bahasa balawe napa ila an awrata haikalah raidul manunid doriha wawaro sampai jasad Suwaibah dikalahkan oleh kematian dan dikuburkan. Nah, tentu nek dikubur sini wawaroh lan nutupi apa dori, bahasa lainnya kuburan apa abdori napa? Mane teng beberapa makome ulama disebut dori fulan, manane pengganti kata kubru fulan. Ya eling-eling di antara bahasa Arab kubrun apa dori. Ya. Wawaroh lan nutupi apa dori hu ing haikalah ya karuan. Kila den dawono pengene. Utawi Suwaibah ku ala dini kaumiha ing atase agamane kaume Suwaibah rupane al-fi'atil jahiliyati yaitu faham atau agama jahiliyah. Sebagian pendapat mengatakan Suwaibah itu sampai mati, sampai kabundut masih beragama al-fi'atil jahiliyah. Tapi wakil lan tindawono apa ngene? Wakil lan tindawono apa ngene? Niki napa naibul fa'ile saking jumlah ya napa? Naibul fa'ile saking napa? Jumlah dadi aslamat iku jumlah fi'il fa'il dados naibul fa'ile napa? Kila. Dadi nek maca ngene wakil lan tindawono apa ngene? Aslamat Islam sopo Suwaibah terus karena tadi kalau Suwaibah itu tidak Islam itu artinya apa? Ada bagian dari tubuh Suwaibah yaitu susunya apa? Suwaibah yang mengalir deras ke jasadnya Nabi. Nah, itu nggak boleh dalam perasaan kita, dalam perasaan ahli sunnah wal jamaahnya biar semua yang menjadi fisiknya Nabi itu dari seorang muslimah. Makanya kita mengikuti kaul yang wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Karena apa? Dengan Suwaibah Islam artinya apa? Nabi sebagian tubuhnya Nabi kan coro dohir kan terbentuk dari susunya Suwaibah. Makanya kita mengikuti kaul sing wakilah aslamat. Apa wakilah aslamat? Nah kalau sampean tanya, lalu sebelum Nabi jadi Nabi kan belum bisa dikatakan Islam. Lah itu tidak masalah. Berarti masih alal fitrotis salimah, apa? Alal fitrotis salimah. Beberapa orang itu masih mengikuti fitroe Nabi Ibrahim, meskipun belum datang Islam. Lalu Abdul Muthalib ada tradisi, apa tawaf, ya, ada tradisi mengkhitani kanjeng Nabi. Berarti ono baqiyatun min millati Nabi Ibrahim. Nah Suwaibah juga gitu, isowae ada baqiyah, sangka tradisi millati Nabi Ibrahim. Nah setelah Nabi dados Nabi piyambake Islam. Wakilah nopo aslamat. Nah kita tentu mengikuti kaul sing wakilah nopo aslamat karena itu secara nurani lebih gampang. Karena kita tidak ingin ada susu min kafirotin dari orang kafir mengalir ke tubuh kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi kita mengikuti kaul sing nopo wakilah aslamat. Asbata netepno al-khilafah ing khilaf. Asbata netepno al-khilafah ing khilaf sapa Ibnu Mandah, sapa Ibnu Mandah wa hakalan cerita sapa Ibnu Mandah ing khilaf. Mun titen. Tetap senate nyusui Nabi satu ibunya, ya, tapi hanya beberapa hari. Terus kemudian Suwaibah al-Aslamiyah. Paham ya? Terus yang menyusui ketika Sumartoat mengkonuli nyusui ing kanjeng Nabi sapa al-Fatatu tanom. Rupanya Halimatus Sa'diyah, Halimah Sa'diyah. Ini yang paling populer. Akhirnya yang paling populer murdi ae Nabi Halimah As-Sa'diyah. Sajane niku penyusu ketiga napa? Karena pertama siapa? Ibunya sendiri, terus Suwaibah napa? Al-Aslamiyah, ketiga Halimah Sa'diyah. Wa kana lan ana sapa wa kana qatratan. Wa kana lan ana apa sa'anu satu fakta. Wa kana ayyisa'nu. Wa kana lan ana apa kelakuane ngene iku kotrot ka. Jadi kasus ini kalau terangkan nggih. Domir sa'an adalah domir al-mufassar di jumlatin ba'da. Jadi wa kana lan ana apa sa'an ail amrul waqi'. Kejadiannya begini ku ngene kotrot ka kullu minal qaumi satyaha li faqriha wa apa. Fakta yang terjadi adalah Halimah adalah orang yang menawarkan jasa menyusui kemudian karena dia fakir ditolak suku-suku Quraisy. Karena kalau penyusu itu fakir kan kurang gizi. Kalau kurang gizi susunya kurang baik. Nah itu sehingga Halimah itu menawarkan jasa menyusui di Quraisy itu ditolak. Sehingga bahwa kana qatrata kullum minal qaumi fatyaha bi faqriha wa abah.
Wa kana lan ana posaan iku kotrot teman-teman nolak sapa kulun saben-saben suci minal kaum sanging kaum satya ing susuane Halimah di fakriha krana fakire Halimah. Wa aba lan masapa kulun minal qaumi wa aba lan masapa kulun minal qaumi ngemoi hu ing satya tapi sausé nyusui Kanjeng Nabi fa akhsoba mongko dadi gemah ribah dadi makmur akhsobu maknane makmur khosoban maknane apa makmur fa akhsoba mongko dadi makmur apa aisyuha kehidupane Halimah badal makhli sausé patekle oleh makmur qoblal asyati sedurunge nganti sore. Itu baru kayak Kanjeng Nabi. Jadi ketika Sayyidah Aminah memutuskan sinten Kanjeng Nabi disusui sinten Halimah As-Sa'diyah pagi menyusui tidak sampai sore hidupnya sudah penuh berkah. Itu apa? Fa'akhsoba aisyuha ba'dal mahli qoblal asyiyah. Mahlin maknanya pacekle. Jadi macamnya buatan mahalin lagi apa? Mahlin pacekle atau masa-masa sulit. Watar rolan dadi deres apa sadia ha kalau kata sadiani terus nonnya dibuang karena mudah ya nonnya dibuang karena apa mudah watar rolan dadi kenapa deres apa sadia ha apa susune Halimah gitu ridarin kelawan deres sing tenanan Albana ingkang nyusui ingkang Nabi apa alyamin susu sing sisi kanan min guma sanging sadiaiha wa albana lan menyusui apa al-akharu sing liya akharu ing dulur rondoke Nabi. Terus singkat cerita kira terus lagune Habib Zain. Memang orang Arab gak ada tradisi kalau punya anak kecil itu tidak disusui ibunya saja tapi menyewakan orang-orang perempuan yang menyusui. Itu katanya dalam filosofi orang Quraisy supaya anaknya tidak angkuh karena ada unsur sekian dalam tubuh anak tadi ya tentu ada unsur Quraisy karena putrane wong napa Quraisy tapi dalam tubuhnya mengalir susu dari kabilah-kabilah masyarakat biasa sehingga ada kearifan untuk berkawan dengan orang-orang apa biasa itu memang tradisi bahkan tidak sekedar menyusui disuruh bawa ke kampungnya apa kados Kanjeng Nabi kan akhirnya hidup di Bani Sa'din satu kampung terbelakang yang terbelakang. Hanya terbelakang itu jauh dari hadoroh, dari kehidupan kota. Tapi bukan terbelakang moralnya, betul. Tentu Nabi dipilihkan kawasan yang moralnya bagus. Tapi secara peradaban tidak ada. Sehingga akhirnya Nabi nyuwun sewu ya angkon wedhus, nggih golek kayu karena memang dididik dengan standar awam. Ini ku teng keluarga Halimatus Sa'diyah. Dadi paham ini ku pun kata cerita-cerita tentang kerajaan Jawa kan ngoten nggih. Kalau putra mahkota dititipno resi sing hidup di kampung. Akhirnya putra mahkota itu angon wedhus, golek kayu, macam-macam sehingga dia merasakan empati hidupnya orang awam, orang awam. Nanti kalau jadi raja ngerti kehidupan masyarakat. Sama dulu film-film kuno kan waktu ini putra mahkota biasanya dipasrahkan seorang resi. Yang resi itu berkehidupan awam, berkehidupan anjuran di duwe, kadang harus ipre-ipre, nyari kayu, nyari macam-macam. Nah itu hanya Nabi juga ngalami gitu. Makanya Nabi nate angon wedhus. Bahkan keluarga Halimah Sa'diyah itu untuk punya uang harus ngangon wedhus ke keluarga orang lain dapat bayaran. Nabi akhirnya ikut karena itu tradisi yang diikuti keluarga besar Halimah As-Sa'diyah. Pone napa jenenge tempun ngoten. Wa asbahat lan dadi sapa Halimah As-Sa'diyah badal hizali to sause kuru wal fakir lan sause fakir dadi iku woniatan dadi wong wedok sing sugih. Termasuk baru kaya nabine wa saminat lan ujug-ujug dadi lemu. Saminat itu maknane lemu apa asyarifu unta la jaya ana ing wae Halimah wasyahu lan pira-pira wedhus. Jadi semua yang terkait Halimah cek ontane cek wedhuse kabeh terus makmur kabeh. Dan itu penting bagi orang Arab karena orang Arab itu hanya mendapat gizi itu dari unta-unta sing lemu. Mergo wong Arab iku gizine iku mau ngombe napa susu. Nah ini gini cerita-cerita hijrah ya cerita-cerita napa hijrah ketika Nabi ngetem ya utawa stempe teng kene Gua Sur. Nggih, niku Asma binti Abi Bakar pura-pura angon napa unta. Pura-pura angon unta mulia terlambat karena unta ini yang penyuplai susu sing diminum Rasulullah kalian Abu Bakar. Sampeyan kebayang kan di padang pasir enggak ada apa-apa.
Kalau banyu, kalau apa, jadi angker gawa unta ngalor ngidul itu memang bawa minuman, artinya bawa minuman itu susunya apa? Unta sekaligus makanan. Jadi susunya unta kan selain untuk minuman sekaligus berfungsi apa? Makanan. Makanya kalau perjalanan jauh mesti gawa unta wedok, mereka gawa susu akeh. Dan unta itu paling kuat minum. Nah, minum beberapa galon terus nggak minum beberapa hari. Susunya tetap mengalir. Nah, itu jadi kehidupannya orang Arab. Namun jadi kehidupannya apa? Orang Arab. Nane wasaminas syarifu latiha wasya. Wanjabalan jadi hilang atau jadi kabuka. Ya, injaba semua. Lan jadi hilang atau jadi kabuka, jadi tersibak. Anjan dia sanging sisine Halimah. Apa kullu mulimatin apa saben-saben barang sing repot warasiatin lan pira-pira musibah. Jadi gampangane keluarga Halimah As-Sa'diyah sausé ngrumat Nabi itu problem-problem kehidupan menjadi hilang sama sekali. Iku bahasa balawen apa wanjaba anjani biha kullu mulimatin warasiah ya. Wator roza satu, ini yang istilah-istilah balaghah. Wator roza lang ngenam, mesti ngenamu membentuk apa asadu, apa kebejanan. Ngenam atau membentuk burda Aisyah, ing kemule kehidupannya Halimah. Alhani kang nyaman, wawasalan menghias apa asadu hu ing Aisyah. Artinya kehidupan Halimah As-Sa'diyah setelah merumat Kanjeng Nabi itu bagaikan dihias, dienam, dirajut oleh semua kebahagiaan. Jadi semua kebahagiaan itu merajut nenggone kehidupannya sinten Halimah As-Sa'diyah. Iku bahasa Arab napa? Wa tarrasatu burda aisyal hani wa wasan. Waktu pisan kasih gendenan dan enggak salah ya waktu baleni sing wa ardu aswa ummuhu ayam. Allahumma qabrul karim bi arfin sadim salatu wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وارضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلمية التي اعتقها أبو لهب حين وفده عند ميلته وعليه الصلاة والسلام ببشرى فأرض عنه مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرض عن قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سرى وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وورى قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندى وحكى ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه فأحصب عيشها بعد المحل قبل العشية وتر ثديها بدر تر ألبناه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وثمنت سارفلتيها وسيا وانجب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرز سعد كرت عيشها الهني ووشاه Kalau terus nabi termasuk hikmahnya Kanjeng Nabi nate sugeng nate berkehidupan bersama apa Halimatus itu teng kitab-kitab diterangkan tengene As-Syama'il teng kitab-kitab teng sarah-sarah termasuk kitab Nawawi niku diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian terus tanya sama ibunya Ibu Rodok ya Umi saudara-saudara saya di mana? Terus dijawab Nabi Halimah semuanya sedang mengembala apa kambing di hutan di belantara ya kira-kira 2 atau 3 kilo. Terus dawuh Kanjeng Nabi ya Umi ma'an softu saya tidak termasuk orang yang baik yang insaf. Maksudnya insaf itu menyadari kenapa ya waladi ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing sementara saya di rumah tinggal minum apa susunya. Ini ma'an softu saya kurang fair, saya kurang bijak. Terus dari Halimah kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut apa
menggembala kambing karena potensi apa? Diculik. Nah, semenjak itu Nabi yang pun ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi semenjak itu Halimah kaget karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai religi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut menggembala. Nah, ikut menggembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajaiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus, hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi kirim salam. Beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu ya Muhammad calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'din ini termasuk kampung yang awal-awal mengizinkan kalau Muhammad ini calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menangi beberapa batu, beberapa pohon kirim salam. Dan itu sing di nasidna terus maro aina la isahanat bisura illa ilaika wal wama qad adallat wal mala sallallahu alaika. Terus napa sampe nak cari saya tiba waddabu wal ghazalah yasyadani lakafir risalah. Terus ketika ketemu hewan dob, ketemu kidang, ketemu beberapa hewan, semuanya berhenti asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Terus ini pelajaran bagi kita bahwa kearifan, makanya cerita-cerita Rasul dulu itu bagus, baik film Cina maupun film Indonesia kan ada gambarannya kalau putra mahkota itu kan dirawat resi yang benar-benar awam. Resi sendiri kan rata-rata kan kehidupannya awam, artinya kalau untuk tadi apa masalah ada boleh kayu macam-macam. Nah itu dilakukan oleh putra mahkota sehingga nanti kalau dia jadi raja bijak karena ngalami seperti ini. Nah suku Quraisy itu suku yang sangat-sangat luar biasa, termasuk didik anak-anaknya memang dititipkan orang-orang yang masih badawah, masih masih orisinil masih orisinil. Itu termasuk kanjeng Nabi piyambak boten sekedar disusui Halimah, memang terus dititipkan di komunitas Halimatus tadi ya, memang benar-benar hidup di kampung, tidak di suku Quraisy. Paham ya, Mas? Jadi jelas ya terus benar-benar Nabi berkehidupan ala mereka sehingga roh rasanya kangelane yang wedhus macam-macam. Bonula terus nih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yasiddu lan ana sapa Nabi yasiddu. Iku berkembang sapa Nabi fil yaumi ing dalam sedina saga basobi kaya perkembangane cilik fisari ing dalam sawulan. Ki aina yaten kelan pertolongan robbani yaten kang basa kepangeranan. Apa mongko jumeneng sapa Nabi ala kodame ing atase damaan lorone Nabi. Ya ala kodame ini ya dene dijuang mergo napa mundur teng kodame iki. Dadi Nabi iso ngadeg fi salasin. Umumnya orang itu kan iso mlaku misalnya umur 9 bulan. Nabi cukup 3 bulan. Wa masa fi khamsin ya. Kalau tadi umumnya iso mlaku kan berapa? Mboten mlaku. Tahun paling cepat 9 bulan. Wa masa fi khamsin Nabi iso tindak fi khamsin wa qawiyat fi tis'in. Jadi kamane Nabi mulai andan-andan iso berdiri 3 bulan ya. Terus kuat tenan saged mlaku fi tis'in minas syuhur. Umumnya bayi kan jalan tahun, Nabi cukup dinten 9 bulan di fase nutki kelawan wis fase ngendikane kuwaru tur sampai kuwan nutki. Jadi Nabi boten ate belo, dari mulai cilik pun boten belo. Memang ya wis saja itu namanya bi fase nutki kuat. Wasak kolan dedel utawa buka sapa al malakani malaikat loro sadrohu ing dadane Nabi asyarif kang mulya. Ladaiha ana ing ngarepe Halimah. Jadi Halimah sempat kaget sekaget-kagetnya ketika melihat 2 orang sing bedel dadane Kanjeng Nabi, membuka dadanya Nabi. Iku Halimah ngerti, perso dilihat dari jauh tapi corong Jawa iku corong Jawa telelekan, maksudnya menghalangi serai wong 2 orang itu sangat ganteng, ada nurnya, sehingga Halimah mendelok dan beliau nganggep iku kematiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani min sanging Nabi ala kotan ing segumpal gamawiyatan kang basa teh. Wa aza la lan ngilangi sapa al malakani min sanging Nabi ngilangi khasya setani ing jatah anane setan. Jadi senajan to Kanjeng Nabi orang pilihan, desain tubuhnya secara lahir seorang lagi bukan secara hakikat ya, seorang lagi ya. Nabi orang yang sempurna, semua tubuhnya nur ya, semua tubuhnya. Tapi dia Nabi itu seorang manusia, maka secara lahir
diberi desain yang di situ seakan-akan ada bentuk hadus syaitan. Nah, hadus syaitan itu diambil oleh dua malaikat. Ya, tapi itu saya ulang lagi, itu secara zahir, hakikatnya itu tidak ada. Tapi karena Nabi seorang manusia tetap didesain seakan-akan ada hadus syaitan. Nah, itu menjadi diterangkan seperti wasyaqqal malakani sadrahu syarif ladaya wa akhraja minhu alaqatan damawiyah wa azala minhu hadus syaitan wa azala langi sapa al malakani min saking Nabi hadus syaitan ing bagian jatah setan. Wa bisal silan kelawan salju wa salah ngebisi sapa malakani ku ing Kanjeng Nabi. Jadi ini kedah kita iman senajan to orang boleh punya sudut pandang yang beda, ya, punya sudut pandang yang beda. Mana kalau bolak-balik matur ya nak simput duror itu kelebihannya ning iskon itu beronto. Sayyid Ali Al-Habsyi itu nggak percaya peristiwa itu terjadi. Beliau ngendikan ketika dua malaikat membedah dadane Nabi itu murni menambahkan hikmah. Tidak boleh ada cerita bahwa di situ dua malaikat mengambil hadis setan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Cara pikirannya Sayyid Ali Al-Habsyi. Jadi wa ma akhraja minhu apa terus. Jadi saya ulang lagi ya. Cara pikirannya Habib Ali Al-Habsyi itu malaikat mengoperasi Nabi ketika masih di Bani Sa'din atau di Halimati Sa'diyah itu murni mau menambahkan hikmatan wa imanan, tidak mengambil hadis setan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Tapi kita hormat sama Habib Ali Al-Habsyi, tentu beliau orang yang luar biasa. Tapi Imam berjanji juga Sayyid ya putunya Kanjeng Nabi. Sayyid berjanji ya Sayyid putunya Nabi. Beliau lebih sesuai pendapat ahli hadis. Di Sahih Muslim di beberapa hadis memang diistilahkan seperti itu. Saya ulang lagi ya, bukan hakikat ya, diistilahkan seperti itu bahwa Nabi ya punya hadis setan. Tapi saya ulang lagi diistilahkan seperti itu. Beda loh ya, ini bukan hakikat apa, diistilahkan seperti itu. Ya karena Nabi kan tetap manusia. Nisbatnya misalnya Nabi habis kumpul dengan istrinya ya tetap mandi junub. Meskipun Nabi sebagai nur, harusnya kalau nuruti itu kan nggak perlu mandi karena sudah suci. Ketika beliau wafat ya secara prosedur syariatnya dimandikan. Nggak bisa karena Nabi suci itu nggak perlu dimandikan. Nah kalau melihat ini Sayyid berjanji terus beberapa kitab hadis lebih sesuai dengan garis syariah. Makanya kita ya sudah legowo mawon ya, jadi ngikuti Habib Ali legowo itu nggak masalah. Semua itu ya maduh ngelem Kanjeng Nabi ngikuti berjanji ya nggak masalah. Nah sehingga repot tuh kowe ora paham kabeh. Buat bengok maca semua tahun global gratu gak paham. Bariku terus mayoran. Mulutan ngono semacane global gratu gak paham mulai berkat untuk loro. Muga-muga sepuro pengiran no. Lha motone global gratu loro apa. Sekarang mulai berkat loro. Mubale ke mulai untuk sang. Ngono yo urip alhamdulillah. Dan itu ada perdebatan panjang. Nah, cara Habib Ali Al-Habsyi sing aran Sintu Duro, Nabi itu tidak pernah didesain ada alakotan damawiyah sehingga nggak perlu ada proses mengeluarkan hadis setan. Jadi dioperasi yang murni menambahkan nuron wa hikmatan. Itu juga sah, napa? Sah karena memang Nabi khuliqa nuron dari awal desainnya adalah nur. Tapi Sayyid berjanji juga beliau cucu Nabi juga sah. Mergi cara berpikir beliau biaya meskipun Nabi sempurna itu didesain umumnya wong didesain umumnya wong jadi secara lohir ya ono alakotan damawiyah terus diambil dan itu sesuai riwayat hadis memang teks hadis seperti itu paham ya mengenai teman-teman di Islam wa akhraja minhu alakotan damawiyah wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wa salam ya. Terus kalau saya berjanji memang semua ulama meyakini saya tentang tulisan-tulisan dia saja tapi yang jelas niku yang penting ditulis ahlul ilmi ya, yang penting ditulis ahlul ilmi. Nah sing ahlul ilmi kita iman. Terus sampai membayangkan Nabi kayak umumnya wong terus kelakuannya kayak umumnya wong bukan ngarah umumnya wong itu desain hanya desain tubuh. Nah perilakunya spesial semua fisiknya gitu. Bisa misalnya umumnya wong maksudnya ya
punya wajah, punya dua mata, punya. Tapi coba ngurus nabi elek kok kowe ora mungkin. Berarti kok umume wong agak pati ganteng iki mboten iku tetap spesial apa? Muhammadun basarun lakal basar. Makanya ya sudah seperti itu. Ya paham ya, jadi nak cara Habib Ali Al-Habsyi tentang pintu duror dan itu sah ngendikan ya, dua malaikat itu sama sekali tidak mengambil hadza syaitan karena itu tidak ada pada tubuh Kanjeng. Dan cara pikiran Imam berjanji secara lahir, saya ulang lagi bukan secara hakikat, no? Secara lahir karena Nabi ditakdir seorang manusia tetap cara zahir ada hadus syaitan. Kayak Nabi ketika hubungan suami istri ya kecelok junub, maka beliau harus mandi. Ketika wafat dia kecelok wajib dimandikan meskipun sudah suci. Tapi itu kabeh ijro'an li zahiril ahkam. Paham ya? Ijro'an li zahiril ahkam. Tapi hakikatnya Nabi tetap nur, ingat ya. Paham ya? Jadi kamane kok umpama kita menangi Nabi ketika wafat kok ngedusi Nabi, tetap kita yakin ngedusi dengan makna zahirus syariah. Tapi kita sendiri sudah yakin beliau nur sing la yahtaju ilal husli, tidak butuh diman. Tapi secara syariat tentu kita mandikan. Jadi itu pikiran di sini Imam Ghazali. Makanya beliau tetap mendikan apa? Wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wasalah. Wa mala'ahu, ini kita tasnya ya, makanya dikasih alif panjang. Wa mala'a, paham ya, dikasih alif apa? Panjang. Wa mala'a lan ngebai sapa al malakani. Ya wa mala'a lan ngebai sapa malakani ing Nabi dikebai hikmatan ing hikmah wa ma'aniya. Nggih niki fakhai ketok mergo apa akhful harokat hikmatan ing hikmah wa ma'aniya lan pira-pira maknawi imaniyatan kamu so iman. Kemudian hati itu diisi hikmah dan makna-makna keimanan. Jadi Kanjeng Nabi didesain sedemikian detail sehingga hati ini mau penuh dengan iman. Summa khoto mengkono dijahit sopo al malakani. Ini maknanya khoto jahit nam. Khoto yakitu khaiton melani bola itu bahasa Arab khaiton mereka alat jahit. Khoto ini berhubung tasmiyah nama khoto mengkono jahit sopo al malakani ing Nabi. Tahu sedadane disuwek dijahit. Iki kan nunjukno nak Allah niku ijra iku menurut hukum zahir. Sakjane malaikat kan bedele yo tetep nganggo peso. Bareng ingin pulih jadi jahit. Sakjane kudratullah tanpa itu kan bisa. Karena Allah ingin bahwa seorang nabi pun diperlakukan sebagai umumnya orang. Kalau buka ya pakai peso. Kalau mau iltiam, mau sambung lagi ya di jahit. Ora terus diusap walaupun fayakun dukun-dukun niku mboten. Paham ya? Tapi kabeh ku koyo apa al-a'rad al-basariyah kayak desain umum. Napa kayak desain umum ya dijahit. Wa fi khatamin nubuwati lan kelawan stempel kenabian khatama nyetempel sapa al-malakani ing Kanjeng Nabi. Jadi walhasil baru saat itu nak cara kitab niki saat itu juga baru Nabi disestempel nanti alamat khotamin nubuwah. Tapi jelas ya ini masih kecil ketika hidup di Halimatis Sa'diyah. Jadi kila Nabi dibedel 2 kali, wakila 3, ada khilafnya ulama. Yang kedua ya sudah besar ketika mau dimi'rajkan apa? Mau dimi'rajkan. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ku ing Nabi. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ku ing Nabi farajaha. Mongko ngunjoni sapa nabi, ngungguli sapa nabi di alfin kelawan 1000 min ummati sang umat nabi al ummatul khairiyah yaiku umat sing apik. Jadi gampangane kebaikannya nabi diukur dengan ribuan umatnya yang baik, tentu masih unggul dengan apa kebaikannya Kanjeng Nabi. Jadi satu Rasulullah itu dibanding ribuan umatnya yang baik, tentu masih rojaha. Dan apa kebaikannya Kanjeng Nabi jenenge farojaha bi alfin min ummatil khairiyah. Ya tentu dibanding umat yang baik. Nah wong elek kan gak ono nilainya, napa mboten enten nilainya. Wana sa'alan tumbuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil ausofi ing atase sempurnane sifat min halisi baru mulai cilik Nabi. Jadi Nabi mulai cilik iku wis sempurna. Jadi ora tau nyolong, ora tau macam-macam. Jadi ora tau terus Nabi terus kurang ganteng terus. Wong Nabi mulai cilik yo ganteng perilakune, yo ganteng fisike. Ini jenenge apa? Ala akmalil ausofi min hali siba. Mulai kecil sudah wajah yo ganteng, perilakune yo ganteng. Sumarodat. Mbon niku men cerita sithik. Sumarodat mongko dibalekno sapa Halimah
hu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ummihi maring ibune si Kanjeng Nabi. Sausé ketok dewasa, ketok perilakunya sudah kayak umumnya orang, yaitu bertanggung jawab terhadap proses-proses sosial termasuk melok angon dulur-dulur rodok, dari itu dibalik no. Jadi gue dibatis suku Quraisy. Kalau cara ana ngono niku ora setuju. Artine cara saiki jek ana wong duwe so sing alim terus uripe ku ngarep angon, kula gelem ditepanak. Mari rata-rata ora pinter yo kok. Kadang malah luwih kedonyan timbang wong kutho. Amen nggoni sapi ne wis. Sapi rung wae kawin lagi anak kaweno. Penang anak ribet apa CCTV anak ya kok. Ribet. Ajane penting nek anak ning ngomong sing original. Tapi saiki wong desa luwih kedo. Sangat. Jadi malah ribet. Nah di sewu. Cara kula setuju ada cukup Quraisy. Bayangno misalnya sampean anak tokoh urip ning Quraisy. Tahu-tahu semua orang menghormati, semua orang muja-muja. Kan anak ini tidak punya kearifan. Karena situ menolong desa, terus kehidupan normal, angon wedhus, kepengen masak ya boleh kayu, kepengen itu kan melahirkan apa? Kearifan. Nah, itu yang dilakukan suku Quraisy. Sehingga Nabi yo ngalami kehidupan normal. Mulane orang Jawa iku roh susahe wong cilik napa roh susahe wong cilik. Kowe ora usah niru ngono kowe wong cilik asli ora usah dititipno wis asli wong cilik. Ono nang kaya kula kepen dititipno melarat gede melarat. Ora usah dititipno aneh-aneh kuwi. Wis asli no. Asli. Sumarodatu sallallahu alaihi wasallam ila ummi wa hiya utai Halimah bihi lan kanjeng Nabi wiru sakhiyatin ora legowo. Ora lomo mana regowo. Jadi wayahe mengembalikan ke ibunya tapi dengan perasaan berat hati. Jadi kamane kontraknya wis selesai. Tentu karena Halimah wis cocok mek kanjeng Nabi diredaksekno be wa hiya bihi wiru sakhiyah. Halimah tidak legowo. Cara Jawane kadung cocok wis dianggap anake dhewe jebule harus kembali. Mulane diredaksekno be wa hiya bihi ghairu sakhiyah wa ya Aminah bi lawan Nabi dirabti ila ummi dikembalikan ke ibunya ghairu sakhiyatin ora legowo. Hadaran korona wedi min ayyi soba ing yen toden untuk musibah sapa Nabi di musibah lan musibah hadis kang anyar paksa kang kuwatir sapa Halimah ru ing kanjeng Nabi. Jadi sausé ana peristiwa Nabi dibedal ning ngarepe, Halimah kan nyuwun sewu kan mboten Nabi, mboten tiyang samawi, kan yo kaget. Engko nang ngono meneh, ana ngalami ngono kok mati tenan aku sing tanggung jawab. Jadi barok peristiwa iku terus dibalekno kanjeng Nabi. Paham ya mergo apa? Engko nang ngono tenan, mati tenan, saiki kan aku tanggung jawab. Iku dinapa hadaron min ayyi soba bimusabin hadisin taksa. Jadi kamane bar peristiwa Halimah menyaksikan sendiri Nabi dibedel terus akhirnya kan trauma cara Jawa napa trauma iki sabelekno wae engko nak ngono nah terus kabundut tenan piye lha iku jenenge apa hadaron min ayyi soba bimusabin hadisin taksa. Oh, jadi tak bantu, ben nak mulutan ora bengak semua. Tak bantu maknane, jadi nak maca rontok nangis kok wong paham. Mangkel wong, semacane grotal kae mulai ndok apa? Dekat loro, baleke entuk sangu bar semua. Cerita padha ora paham, wis kok masuk ora Nabi masuk piye ora ora paham to wae. Masuk wa maulid berkah entuk loro ya berkah. Tapi ini berapa belas sembrono. Ya tapi serapopo, nggih rame-rame Islam no. Kalau bagian wong alim bagian nerang lah, kumko barokah. Sing jelas bener kula lah, maksudnya yo paham tidak nih maksudnya. Bentong nama. Kenapa di rumah Halimah Sa'diyah filosofinya begini kan lumayan Pak. Terus luwih simpati, nama kanjeng Nabi tambah simpati. Betapa suku Quraisy itu suku yang sangat bijak, yaitu tadi. Beliau itu orang yang sangat rofahiyah, kemahrifah, loginawi. Tapi khawatir itu merenggut kearifan anak cucunya. Sehingga untuk tetap arif, dititip-titipkan di kampung yang masih sosialnya bagus. Sehingga cerita-cerita itu artinya kalau ada di Cina, di Jawa, kalau putra mahkota di titik Norsi, kemudian berkehidupan ala orang awam, itu tetap kalah dulu dengan kearifan suku Quraisy. Suku Quraisy jauh sebelum itu sudah melakukan itu, paham ya? Yaitu titik anaknya. Nurullah umpama ya, nong duwe so angon suapin so maca muhadzab.
Soalnya rata itu itu benar. Paling gak sampean tak itu, akan kemat sapi nih. Nah, aku rata-rata saya ini serai so ngaji. Mau sapi ini orang wajah kawin, wah dikawin. Kawin no lanangan sapi rano, tundang no mantri, penting lah. Nah, ini cari titik-titik anak ya ribet toh. Muhadab kok moco, judulnya berapa? Ya, tapi saya ini zaman tenggo, menunggu mati kaji nabi, kumpul selamat kabeh. Wa fadat alaihi Halimah fi ayami Khadijah sayyidatul wadiyah. Jadi Halimah itu ternyata nganti sepuh. Dados ngantos Nabi nikah kalian Khadijah niku Halimah cek sugeng. Jadi Nabi nikah Khadijah kan umur 20, bener? Umur 25. Niku beberapa kali Halimah cara saiki nilii anak rodoe ke Khadijah. Jadi kamane Khadijah koyo mantune Halimah napa? Saya ulang lagi ya, Nabi ketika nikah dengan Khadijah itu beberapa kali Halimah main ke Khadijah. Berarti nilai mantu, nilai anak nopo rodok. Paham ya? Wawa padatlan ngirimi atau datang. Waktu ini maknanya delegasi. Rawuh itu rawuh. Melalui darah ini Wufudur Rahman. Apa? Delegasi. Wufud itu maknanya delegasi. Wawa padatlan rawuh alaihi ngatasi Nabi sopo Halimah tu Halimah. Si ayami Khadijah tinggal hari-hari Nabi wis entuk garwa Khadijah as-sayyidah rupane tuan wedok al-wadiyah kang banget ayune. Jadi Khadijah adalah apa? As-sayyidatil wadiyah napa? As-sayyidatil wadiyah. Fahabaha mongko mulyakno sapa Nabi, mulyakno dengan pemberian yang banyak itu wong Arab nak derene apa? Habaha. Ya, jadi kalau akto itu hanya memberi, tapi kalau haba memberi yang luar biasa. Makanya benar istilah Habib Ali itu haitu apa ishabana biwujudil Mustafa Hadi Muhammad. Terus kita ini orang yang luar biasa dari Habib Ali Al-Habsyi. Karena apa? Ishabana diwujudi karena Allah memberi pemberian yang luar biasa, yaitu kita diberi adanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu Habib Ali tidak bahasakan aktona, tapi apa? Hada itu pemberian yang luar biasa. Makanya di Simtud Durot tidak disilakan akto, tapi apa? Hada. Itu kita yang ngerti balaghah itu beda sekali akto dengan hada. Sing ra malah penak. Boleh kamus ya, no? Akto ngekei, hada yang ngekei, padha wae semua. Repot tidak goblok mana, no? Oh, cara bobo, sudah ambil pengo, no? Fahabah, mongko maringi sopo Nabi itu tadi pemberian yang banyak. Orang Arab namanya apa? Fahabah, mongko maringi sopo Nabi ing Halimah min hidahi sanging peparingi Nabi lan al-wafiri kang sempur. No, bisibah lan peparingane Nabi. Jadi nak Halimah rawuh ning Khadijah, ketika itu Rasulullah menjadi garwane napa? Khadijah itu memberi pemberian itu luar biasa banyaknya. Mergo hormat piye-piye Halimah iku ibu rodok napa ibu rodok. Waktu jimat tanda Allah sapa Halimah ali ngatasi Nabi wa Hunain ing dalam peristiwa Hunain. Faqama mongko jumeneng sapa Nabi ilaiha maring Halimah. Wa aku tatang ngalap Nabi apa al-arkhiyatu ngrasa nyaman. Ketika Nabi itu bagi ghanimah Hunain, Halimah datang dari jauh, Nabi terus lagi lari mapak. Faqama ilaiha. Saking apike akhlake Kanjeng Nabi melayu mapak. Wa khadatul arkhiyah. Nabi merasa nyaman karena dia di tubuhnya Nabi ada labanya siapa Halimah. Sebab atau ini kan di peristiwa Hunain itu di tempat terbuka, bukan teng rumah, tempat apa terbuka. Mulane wabat atau lan gelar sapa Nabi, gelar lah krana arek Halimah min ridai saking terbane Nabi as-syarif yang terhormat. Jadi karena di tempat terbuka, Nabi saking hormate ning Halimah kok serbane digelar go duduk sini Halimah. Karena tadi saya ulang lagi itu di tempat terbuka. Sampai digelar terban kan ngangge duduk Halimah. Betapa Nabi hormate neng ibu rodok. Apalagi andekan ada ibunya sendiri. Itu siapa wabat atau laha min rida isyari. Jadi oleh kadang serban digulunggu tapi dalam konteks kehormatan dalam konteks kehormatan. Ya jelas ya wabat atau laha min rida isyari bisa atau birih kelawan gelar sinkrono apiane Nabi wanada. Jadi kami wanada lan nambahi nada ini nadian ini suatu yang nyaman. Hasil Nabi gelar itu dengan suasana sangat baik dan sangat nyaman. Akhirnya Halimah dia kerja duduk dia ridanya Nabi. Padahal rida itu kan suatu yang mulia.
Karena serban yang biasa diagem Nabi. Iku mau terima digelar, diposisikan kloso atau karpet, dan Halimah kedepina rak. Karena di tempat terbuka tidak ada kursi, tidak ada apa. Intinya kabeh ini nunjukna wa innaka ala khuluqin azim. Nah sekarang pertanyaannya masalah Islamnya Halimah. Wa sahihu taikal sing sahih ngene, anna sak temene Halimah yo aslamat Islam sapa Halimah. Ya kayak tadi ibu Nabi abae Nabi kudu mbok yakini Islam. Bae Nabi buyute mergo Nabi ku nur, gak mungkin lewat sangka rahim-rahim sing najis dengan kekafiran. Begitu juga Halimah piye-piye ana labane sing dadi fisike Kanjeng Nabi. Suwaibah ya ana labane sing wis dadi fisike Kanjeng Nabi. Maka kita semua harus berkeyakinan semua itu Islam. Mulane wasahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Annaha sak temene wau dinten Halimah nggih iku aslamat Islam sapa Halimah ma'a zawjiha sertane garwane Halimah wal banina lan anak-anake Halimah wa dzurriyyah lan anak turune Halimah. Jadi Halimah yo Islam, garwane yo Islam, anak putine yo Islam. Kabeh iku barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi logikanya tadi wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqa. Jadi jelas ya, abai Nabi, ibu Nabi, bae Nabi sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam kabeh muslim, kabeh mukmin. Begitu juga orang-orang yang sekarang sebagian dirinya bagian dari Nabi. Terus cara dohir piye-piye tubuh Nabi ada laban dari Suwaibah, ada laban dari Halimah. Maka semua ini harus kita yakini kabeh itu Islam. Itu wasahihu anna aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Wapat adalan teman-teman ngitung huma ing Halimah lan zawjiha, huma ing Halimah lan zawjiha fi sahabat ing dalam daftar sahabat sapa jamun sapa sekelompok min siqati ruwati saking biro-biro rawi sing nek dipercaya. Artinya kalau Halimah itu Islam ketika Hunain berarti kan sausé Nabi jadi nabi. Kalau beliau Islam setelah Nabi jadi nabi tentu statusnya sahabat. Iku sini apa waqat ad-huma bis sahabati jam'un min siqati ruwati. Tunggu tulisan kata. Kata buatnya itu. Allahumma qabrul karim bi arfin shadid min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yashibu fil yawmi shabab as-sabi fi shahri bi'inayati rabbaniyah. Faqama ala qadamai fi salatin wa masha fi khamsin wa quyat fi tis'in min ash-shuhur bi fasihin mutliqwa. وشق الملكان صدرة الشريف لديها وأخرجا منها علقة دموية وأزال منه حظ الشيطان وبسلسي وسلا وملآه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختما ووزناه فرجح بألف من أمته أمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أقل الأوصاف منها لسيبا ثم ردنا صلى الله عليه وسلم إلى أمه ويمه وإسخية قدرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشى وردته عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الولية فحباها من هبائه الوافز بحباه وقدمت عليه يوم هنين فقام إليها أخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف تسعة بره ونداه والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواة أسر اللهم قبره الكريم بأرض سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد